Selamat datang di koridor sunyi, tempat di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi peringatan. Matikan lampumu, pasang headsetmu, dan siapkan dirimu. Karena malam ini, kamu akan mendengar tentang kutukan paling aneh yang pernah menimpa sebuah rumah di pinggiran kota. Rumah tua Hamzah. Kisah ini berasal dari pengalaman nyata seorang babysitter bernama Nurul, yang hingga kini masih hidup, tapi tidak pernah berbicara lagi tentang malam itu. Malam itu sunyi. Angin berdesir pelan, melewati sela-sela pepohonan di jalan, menuju rumah tua yang berdiri di tengah hutan kecil di pinggiran kota. Rumah tua Hamzah, begitulah orang-orang menyebutnya. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Jangankan masuk, sekadar melewati jalan menuju rumah itu pun membuat penduduk sekitar merinding. Mereka bilang, setiap kali malam Jumat tiba, terdengar suara bayi menangis dari arah rumah itu. Tapi yang lebih menyeramkan lagi, tangisan itu tidak pernah berhenti sampai fajar. Nurul, seorang babysitter muda yang baru 2 bulan bekerja di kota itu, menerima telepon dari seorang wanita tua. Suaranya serak dan bergetar, terdengar seperti berasal dari kejauhan. "Kamu bisa datang malam ini? Kami butuh penjaga bayi," katanya dengan nada mendesak. Nurul awalnya ragu. Nama keluarga Hamzah sudah sering ia dengar. Kisah lama tentang keluarga kaya yang hilang satu persatu tanpa jejak. Tapi karena kebutuhan uang dan rasa kasihan, Nurul akhirnya setuju. Ia tiba di depan rumah itu saat senja merayap turun. Rumahnya besar, tapi gelap. Catnya terkelupas, dan jendela-jendela kayu tampak seperti mata tua yang mengintip diam-diam. Pintu kayu besar berderit saat dibuka. Seorang wanita tua berdiri di ambang pintu. Kulitnya pucat seperti kertas, matanya cekung, dan tangannya bergetar saat menunjuk ke dalam. "Masuklah, bayi kami sedang tidur," katanya pelan. Suaranya datar, tapi di ujung kata terdengar seperti ada isakan kecil yang tertahan. Nurul menelan ludah, lalu melangkah masuk. Udara di dalam rumah lembab dan berbau obat-obatan. Di dinding tergantung potret keluarga, wajah-wajah tanpa senyum, semuanya menatap lurus ke depan. Di ruang tengah, jam tua berdentang 6 kali, seolah menandai bahwa malam telah dimulai. Wanita tua itu memintanya naik ke lantai 2. "Jangan buka jendela, jangan biarkan suara bayi berhenti," katanya sebelum meninggalkan Nurul sendirian di depan kamar bayi. Nurul membuka pintu perlahan. Ruangan itu remang, diterangi lampu kecil di sudut. Di ranjang bayi, terbaring seorang bayi kecil. Tapi sesuatu membuat Nurul menegang. Bayi itu tidak memejamkan matanya. Bola matanya besar, hitam pekat, tanpa kelopak yang bisa menutup. Nurul terdiam, mencoba menenangkan diri. Mungkin kelainan bawaan, pikirnya. Ia mendekat, tersenyum kaku, dan menyelimuti bayi itu. Tapi ketika tangannya menyentuh kulit bayi itu, tubuhnya terasa dingin. Bukan dingin seperti manusia, tapi seperti menyentuh batu es. Tiba-tiba bayi itu tersenyum, bibirnya kaku, dan dari mulutnya keluar suara tawa pelan. Tawa yang tidak mungkin keluar dari bayi. Nurul mundur 1 langkah, tapi memaksakan diri untuk tetap profesional. Ia menaruh botol susu di meja, menyalakan lalebay dari ponselnya, dan duduk di kursi goyang di sudut ruangan. Tapi seiring waktu berjalan, ia mulai mendengar suara lain. Suara langkah kecil, seperti seseorang berjalan di koridor. Kemudian terdengar suara bisikan, samar tapi jelas, menyebut namanya. "Nurul." Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun, hanya suara jam di dinding yang berdetak pelan. Nurul mencoba mengabaikannya. Ia menatap bayi itu yang kini tampak tidur, meski matanya masih terbuka. Tapi kemudian kursi goyang di seberangnya mulai bergerak sendiri, pelan, lalu semakin cepat, lalu berhenti tiba-tiba. Bayi itu kini tersenyum lebar, dan di matanya yang gelap, Nurul melihat bayangan dirinya sendiri. Tapi bayangan itu tidak diam. Ia tersenyum lebih lebar, lebih jahat. Tiba-tiba, dari bawah tempat tidur, terdengar suara seretan kain. Nurul menunduk dan hampir menjerit ketika melihat sepasang tangan kecil mencengkeram lantai.
seolah ada sesuatu di bawah ranjang. Ia mundur, tapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu merayap keluar dari bawah tempat tidur. Seorang bayi atau sesuatu yang menyerupai bayi, tapi kulitnya pucat kibuabuan. Matanya hitam penuh, dan mulutnya terbuka lebar hingga ke pipi. Ia merangkak ke arah Nurul dengan gerakan patah-patah, seperti boneka rusak. Nurul berteriak, tapi suara itu tenggelam oleh tangisan bayi yang kini menggema di seluruh rumah. Tangisan itu bukan satu, tapi banyak. Dari setiap arah, dari setiap ruangan, terdengar tangisan bayi. Nurul menutup telinganya, mencoba berlari ke pintu, tapi pintunya tertutup rapat. Ia menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, tapi tak bergerak sedikit pun. Lalu dari belakangnya, terdengar suara lembut. Suara wanita tua tadi. "Jangan biarkan dia menangis, nanti dia marah." Nurul menoleh, tapi wanita tua itu kini berdiri di dalam kamar. Tubuhnya membungkuk, dan wajahnya berubah menjadi hitam kelam. Matanya kosong, mulutnya sobek hingga ke telinga, dan dari lubangnya mengalir darah pekat. "Dia bukan bayi, dia penebus dosa keluarga kami," katanya serak. Nurul terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Bayi itu kini berdiri. Ya, berdiri di ranjangnya, dengan kepala miring, menatap Nurul. Lalu ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah wanita tua itu. Dalam sekejap, tubuh wanita tua itu terangkat ke udara, menjerit, lalu tubuhnya membeku dan retak seperti kaca, sebelum pecah menjadi abu hitam. Nurul berlari keluar kamar, tapi setiap koridor berubah bentuk. Dindingnya kini penuh dengan foto-foto dirinya sendiri, dengan mata dicoret tinta hitam. Ia menjerit, berlari tanpa arah. Di tangga, ia mendengar suara bayi menangis lagi. Kali ini dari luar rumah. Ia mencoba keluar lewat jendela, tapi di balik kaca, terlihat bayangan dirinya sendiri sedang memegang bayi itu. Lalu bayangan itu tersenyum dan berbisik, "Kau tidak boleh pergi, sudah menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba lampu padam, gelap total. Nurul hanya bisa mendengar napasnya sendiri, dan suara langkah kecil mendekat dari belakang. Ia membalik badan perlahan, tapi tak sempat melihat apapun. Sesuatu memukul kepalanya keras, dan segalanya hitam. Ketika ia sadar, ia sudah berada di luar rumah, di tanah basah, di bawah hujan deras. Rumah itu kini tampak kosong dan gelap seperti sebelumnya. Tapi dari dalam, masih terdengar suara bayi tertawa. Nurul bangkit, menatap rumah itu, lalu berlari sekuat tenaga menjauh. Namun sejak malam itu, hidupnya berubah. Setiap kali malam tiba, ia mendengar suara bayi menangis di luar jendela kamarnya. Kadang, ia menemukan botol susu di meja, meskipun ia tinggal sendiri. Dan setiap kali ia bercermin, di matanya tampak sedikit demi sedikit warna hitam yang mulai menyebar. Orang-orang bilang, rumah tua Hamzah tidak pernah berhenti mencari penjaga baru untuk bayinya. Jika suatu malam kamu mendengar suara bayi menangis tanpa sebab, jangan coba menenangkannya. Karena mungkin itu bukan tangisan, tapi panggilan